Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi Bapa dengan urapan khusus. Sehingga apa yang dia sampaikan Tuhan dapat dimengerti oleh kami semua yang mendengarkan. Dan juga menjadi kemuliaan dan kebenaran akan Engkau yang akan diberceritakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita saja buka Alkitab kita. Ya, saya mohon bantuannya nanti jika ada yang ayat-ayat Alkitab mungkin bisa membantu kami ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berinteraksi biar kita tidak ngantuk. Ya. Baik, pagi hari ini firman Tuhan yaitu dari Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 12. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Pembina, yaitu setia dalam perkara kecil. Ya. Lukas 16 ayat 10 sampai dengan yang ke-12 ya. Mari kita membaca firman ini, saya bacakan buat kita semua dan kita mengikuti di dalam hati kita. 2 ya, setia dalam perkara yang kecil. Nah, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, amin. Dan firman Tuhan, ya mungkin firman ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu ya. Bagaimana ya seorang hamba yang dipercaya oleh tuannya mengelola harta miliknya diberikan kepada hambanya ketika dia mau bepergian ke luar negeri. Tapi ya ada yang setia, ada yang tidak setia, demikian ya. Dan di sana diceritakan ketika dia tidak setia, maka apa yang sudah diberikan daripadanya diambil, diberikan kepada yang setia. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita setia dalam perkara kecil. Ya, setia dalam perkara kecil itu artinya kita rajin melakukannya, kita bertanggung jawab atas apa yang diberikan Tuhan ataupun yang diberikan oleh si pemberi. Ya, otoritas itu kepada kita. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan benar tanpa alasan, tanpa bersungut-sungut, tanpa kita menuntut sesuatu. Itu adalah arti dari setia dalam perkara yang kecil. Bapak Ibu, tokoh Alkitab ya, banyak yang sudah melakukan ini. Salah satunya yang familiar ya yaitu Yusuf ya. Yusuf adalah seorang tokoh Alkitab ataupun anak Tuhan yang terbukti ya dipercaya oleh Tuhan karena dia setia dari mulai perkara-perkara kecil dan sampai terakhir jadi Tuhan mempercayakan, mempromosikan dia menjadi salah seorang perdana menteri di negara lain, bukan di negara sendiri, bukan di negeri sendiri. Ya, yaitu pada waktu itu di Mesir yang rajanya adalah Firaun ya. Itu sangat terkenal sekali. Ya, di dalam Kejadian 39 ayat yang keempat ya, saya baca cerita tentang Yusuf ini dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf ya. Jadi orang yang setia itu, orang yang rajin itu, orang yang jujur itu, orang yang bertanggung jawab itu, pada waktunya tuannya akan memberikan kuasa kepadanya.
memberikan kepercayaan segala miliknya, jelas dikatakan ya. Jadi waktu itu Yusuf setelah dijual oleh saudara-saudaranya kepada Potifar, ya dia jadi pembantu di sana Bapak Ibu. Ya, padahal dia tadinya anak manja di rumah papanya kan. Nah, dia di sana jadi pembantu. Nah, dia melakukannya dengan baik, dengan rajin, bertanggung jawab, dengan benar dan ikhlas, ya. Sehingga di situ dikatakan Potifar memberikan dia kuasa atas rumahnya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah, itulah akibat dari kita menjadi orang yang setia dalam perkara kecil. Nah, itu mulai dari situ. Tapi itu pun tidak cukup. Ketika Yusuf melakukan dengan baik, dia setia, ya, Alkitab mencatat istri Potifar menyukai Yusuf. Dia berusaha untuk merayu, ya, Yusuf bagaimana biar Yusuf itu jatuh ke dalam dosa. Dia karena dikatakan memang di Alkitab bahwa Yusuf itu parasnya elok, ganteng gitu ya. Nah, sehingga Tante Potifar pada waktu itu suka, senang, baik, rajin, muda. Kayak cerita yang sekarang ya, yang beredar ya. Yang lagi booming ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu berusaha dipengaruhi. Bagaimana biar Yusuf ini tergiur dengan hal-hal dunia gitu ya. Nah, tapi Alkitab mencatat ketika Tante Potifar berusaha untuk katakan menjatuhkan dia, Alkitab mencatat bahwa Yusuf melarikan diri, ya, sampai dikatakan bajunya tertinggal, dan itulah jalannya. Makanya Yusuf kemudian masuk ke dalam penjara karena diduga dia membuat hal yang tidak baik, hal yang onar, ya, yaitu menyukai istri tuannya, padahal tidak. Nah, di dalam penjara pun dia tetap setia. Dia melakukan juga perkara-perkara kecil ya. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Jika ada yang bisa bantu saya, boleh dibantu Bapak Ibu ya. Kejadian berapa, Bu? 39 ayat 20 sampai 23 Pak Lamsar. Oke, baik. Firman Tuhan demikian. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membawa Yusuf kesayangan kepada kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Tadi dari rumah Potifar baik, ya, setia, jujur, rajin, ya kan? Masukkan ke penjara karena diduga dia menggoda istri tuannya, ya, dimasukkan dia ke penjara. Tapi di penjara pun Alkitab mencatat, tadi sudah dibacakan Bapak Lamsar ya, apa di sana dikatakan? Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara itu. Ya, kenapa? Karena dia setia, karena dia rajin, dia bertanggung jawab, dia jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya, dan tadi jelas dikatakan sehingga Yusuf, ya, semua dipercayakan. Kepala penjara tidak lagi mencampuri, Yusuf semua disuruh yang melakukan ataupun yang memegang jadi yang menjadi tanggung jawab kepala penjara. Wow, itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga pada hari-hari ini, ya Allah mau kita seperti itu. Kita belajar untuk rajin, belajar untuk setia, ya walaupun tidak baik ya. Sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir ataupun pada waktu itu si Yusuf membela, dia bisa membela diri. Saya tidak ada menggoda, tidak melakukan perbuatan jahat kepada nyonya ya pada waktu itu, yaitu Tante Potifar. Tapi Alkitab mencatat Yusuf menerima dengan ikhlas. Dia masuk penjara, di sana pun dia
melakukan yang terbaik, menjadi teladan di sana, sehingga kepala penjara memberikan kuasa kepadanya. Jadi semua diserahkan kepada Yusuf, ya, mempercayakan, ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Wow, keren ya. Itu akibat kesetiaan, ya. Nah, kemudian juga di dalam Kejadian 41 ayat 41, ya, firman Tuhan mencatat di sana selanjutnya akibat kesetiaan, ya, akibat apa yang Yusuf kerjakan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka di 41, ya, Kejadian 41 ayat 41 dikatakan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, keren ya. Yusuf dilantik oleh raja, ya. Kalau kita mau mengerti ataupun mendengar kembali bagaimana ceritanya sampai dilantik, kita bisa baca nanti kitab Kejadian ini. Ini sangat menarik, ya. Bagaimana dia dari penjara, di penjara dia menafsirkan mimpi. Dia bilang, nanti ingat saya ya kalau kamu sudah keluar, katanya, ya. Tapi nggak diingat Bapak Ibu. Tapi memang Tuhan itu luar biasa. Kalau kita tetap setia, kita tetap rajin, kita tetap melakukan bagian kita tanpa bersungut-sungut, ada waktunya. Dan endingnya itu Yusuf dipromosikan oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri, melantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tadi pertama kuasa atas seluruh rumah Potifar sebagai pembantu. Di penjara menjadi kuasa atas seluruh tahanan di dalam penjara. Dan yang terakhir endingnya menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Negara lain, ya, negara yang pada saat itu berkuasa, ya, kita sangat tahu, ya. Nah, ini boleh dibaca sendiri Bapak Ibu di rumah nanti. Nah, itulah contoh ataupun tokoh Alkitab yang kita lihat bagaimana dia setia sehingga endingnya dia luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, pada hari-hari ini Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan bisa meniru ataupun meneladani Yusuf, ya, yang bisa setia, yang bisa jujur dan bisa tetap melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu dari cerita di atas tadi, Bapak Ibu, kita menyimpulkan ada 3 ciri-ciri orang yang setia di dalam Tuhan dan akan berhasil. Yaitu yang pertama, yaitu orang yang berintegritas, ya. Yaitu berintegritas maksudnya dia rajin, jujur melakukan tugas dan tanggung jawabnya di mana saja, walau tampaknya sepele, walau orang tidak menghargai, walau orang tidak melihat, walau orang tidak memuji, tapi dia tetap setia melakukan, ya. Jadi apa yang dia ucapkan sama dengan yang dia kerjakan, ya. Jadi yang pertama ciri-cirinya adalah berintegritas, sama tadi seperti Yusuf. Dia tetap setia. Walaupun pada saat itu kuasa sudah diberikan kepadanya, yaitu atas rumah Potifar, ya. Kemudian waktu itu nggak ada Potifar, ya bisa aja sebenarnya kan, ya udahlah, orang nyonya ini yang mau, bisa aja kan, tapi dia tidak mau. Dia tetap melakukan bagiannya, bahwa apa yang kelihatan di luar itu juga dari dalam hatinya, ya. Jadi berintegritas. Ya, kemudian yang kedua, ya, bahwa ciri-ciri orang yang setia, yang berhasil di dalam Tuhan itu, yang kedua adalah orang yang memiliki sifat ataupun melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien, ya. Artinya apa? Dia bertanggung jawab, ya. Ketika dia ditangkap, dimasukkan ke penjara, dia bertanggung jawab, dia jalani, ya. Dia masuk ke dalam penjara, dia terima dengan ikhlas, dan dia melakukan dengan benar, dengan tepat. Di dalam penjara pun dia tetap melakukannya, kesetiaan, kerajinan, ya, ketulusan tetap dia kerjakan ketika dia dalam penjara, walaupun itu bukan akibat perbuatan dia, tapi dia menerimanya. Dan satu hal, ya, dia percaya bahwa di balik semua itu ada kuasa ilahi yang menemani dia, ya. Dan itu dikatakan memang bahwa Tuhan menyertai Yusuf, ya. Itu sebagai contoh, ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yaitu mempunyai sifat yang patriotisme dan nasionalisme. Jadi rela berkorban, ya, tidak berorientasi kepada bayaran,
kepada upah, kepada gaji yang ditawarkan oleh dunia, yang ditawarkan oleh manusia. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga pada pagi hari ini, walaupun firman Tuhan begitu singkat ya pada pagi hari ini, Allah juga mau kita mempunyai jiwa yang patriotisme, yaitu rela berkorban. Ya, ini kita berkorban, bangun pagi, harus bangun pagi, ya, kemudian kita juga punya sifat nasionalisme, kita care kepada semua orang. Ya, jangan ada membeda-bedakan, jangan ada mengelompok-ngelompokkan. Ya, contohnya pagi hari ini saya Ibu Lydia Lalang kirim jadwal doa ke saya itu jam 2 pagi. Dilihatnya mungkin saya online, wah, saya sedang online, sedang lagi mempersiapkan bahan khotbah Bapak Ibu, ya. Saya lihat Bu Lydia Lalang masuk, dia kirim jadwal pendoa minggu ini gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, itu tanpa kita memperhitungkan, wah saya ngapain pagi-pagi, saya harus gini enggak ya. Jadi itu adalah contoh yang baik, kita mempunyai jiwa atau sifat yang patriotisme, nasionalisme. Bagaimana biar grup ini maju, bagaimana tidak terkendala, bagaimana biar semua yang ada di grup ini bisa merasakan ada kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada nyaman ya. Pagi hari ini juga Bapak Pembina bikin program baru, bukan program baru ya. Jadi dia bilang, oh ini selama ini co-host tidak berfungsi, tapi sekarang co-host itu harus berfungsi. Setiap partisipan yang masuk, kalau tidak diadmit oleh co-host ataupun host, maka tidak bisa masuk gitu ya. Nah, saya bertanya, oh rupanya selama ini harus begitu ya Pak? Ya selama ini disederhanakan. Nah jadi sekarang harus lewat itu, dan itu dari sananya. Jadi nanti partisipan jangan bertanya-tanya, waduh saya kok susah masuk ya, mungkin lagi nggak ada stay co-hostnya, agak terlambat Bapak Ibu ya. Jadi jangan, waduh kenapa nih, jangan-jangan saya, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Jangan bersungut-sungut ataupun jangan berasumsi. Ya jangan-jangan saya tidak boleh, tidak, semua boleh masuk. Cuman sekarang sudah beda ya, karena ini kata Bapak Pembina ini memang dari pusatnya ya, bahwa pemakaian Zoom itu kalau kita mau masuk kita tunggu dulu, kalau setelah dipersilakan masuk boleh masuk ya. Saya pikir sah-sah saja, sama aja seperti kita, rumah kita kalau orang mengetuk pintu ya kan, mau masuk ke rumah kita harus permisi dulu, nggak bisa langsung begitu datang masuk selonong boy kan, nggak bisa ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita terus mau belajar ya, kita aktif. Nah makanya pada pagi hari ini semua aktif, Pak Lamsar aktif, Bu Mawar juga aktif ya, beberapa co-host aktif. Siapa yang di luar ada yang mau masuk silakan gitu kan. Nah itu namanya punya jiwa patriotisme, nasionalisme. Yuk kita sama-sama ada kebersamaan, ada kepedulian ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah oleh karena itu Allah mau ya, seperti tadi tokoh yang kami sudah ceritakan, ketika dia punya sifat yang berintegritas tinggi, kemudian juga bekerja dengan efektif, efisien, kemudian mempunyai sifat yang patriotisme dan nasionalisme, maka endingnya Allah mempromosikan dia. Nah, firman ini juga berlaku untuk kita. Siapa contoh ataupun tokoh teladan di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang menjadi contoh orang yang setia ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus sendiri setia melayani ya, di dunia ini dia tidak punya tempat, tidak punya rumah, tidak diakui orang ya, bahkan mau dibunuh, dikejar-kejar, tapi tetap dia setia. Kemudian ketika dia juga mau melakukan tugas tanggung jawab yang memang Allah atau Bapa sudah bebankan buat dia, yaitu untuk mati ya, menjadi perantara antara kita dengan Bapa di surga, mendamaikan kita orang berdosa dengan Bapa di surga. Itu pun dia kerjakan dengan setia, dengan tekun, dengan tidak bersungut-sungut, sehingga rencana itu berjalan dengan baik dan kita bisa sekarang beribadah seperti ini. Kita bisa memanggil ya Bapa, ya Aba. Itu semua adalah berkat teladan Kristus, berkat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupannya untuk menyelamatkan kita. Markus 12 ayat 14 ya, firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu ya.
Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, ya, kepada Yesus maksudnya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Ya, Bapak Ibu, luar biasa firman-Nya. Di sini mereka mengakui, kami tahu, udah tahu kan, dibilang kami tahu, guru kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur, ya. Mereka sudah mengakui bahwa Yesus itu jujur, dia berani, dia tidak mencari muka, ya kan? Nah, tapi mereka bertanya, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Ya, dan seterusnya kalau kita baca, maka Yesus menjawab. Ya, gambar siapa ada di situ? Gambar kaisar. Ya udah, berikan yang menjadi haknya. Karena pemimpin itu adalah wakilnya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan tugas, ya, apa yang Tuhan percayakan selama kita juga di bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini jelas, ya, bahwa teladan Yesus Kristus sebagai, ya, anak Allah, sebagai juru selamat itu sudah, ya, dilakukan, dipraktekkan kepada kita semua, dan Allah mau, Bapa mau kita mengikuti teladan Kristus yang sudah diberikan, yang tadi kita baca dalam Markus 12:14, kita teladani sehingga nanti ketika kita memiliki karakter ataupun sifat-sifat tadi yang mempunyai sifat yang berintegritas, ya, ataupun jujur, dipercaya, kemudian juga kita melakukannya dengan segenap hati, ya, dengan tepat, dengan benar, dan mempunyai sifat patriotisme dan nasionalisme, maka Allah akan mempromosikan kita, ya. Jadi tidak usah kita cari-cari dukungan sana sini seperti partai, ya. Ayo promosikan saya, bantu saya. Tidak usah, hanya melakukan dengan setia, ya, maka Allah akan mempromosikan kita. Allah sendiri yang turun campur tangan, Bapak Ibu, ya. Ya, saya pikir kita juga semua pasti punya pengalaman dalam hal ini. Saya juga pernah mengalami hal ini ketika suatu baru-baru saya bekerja, saya masih kuliah, ya. Kemudian saya bekerja, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya orang tua tahu sendiri, ya, di daerah kita juga ekonomi ya kurang mapan, dan kita anak-anaknya masih pada sekolah, Bapak Ibu. Maka pada waktu itu setelah satu semester, dua semester, ya, tingkat 1 saya merantau, kemudian saya kuliah di Medan, kemudian dari desa, ya, kemudian pas saya kuliah 1 tahun, saya berpikir kalau saya hanya mengharapkan kiriman dari kampung, maka saya akan bisa keteter, gitu ya, karena masih punya adik, dan kemudian kakak juga waktu itu masih kuliah, gitu ya. Akhirnya saya memutuskan di semester 3 saya bekerja. Ya, saya berdoa, Tuhan, saya rindu Tuhan biar beban orang tua tidak terlalu banyak. Saya rindu untuk bekerja. Nah, akhirnya Tuhan benar memberikan saya untuk bekerja di sebuah perusahaan, Bapak Ibu. Nah, kemudian dalam sebuah perusahaan itu saya baru masuk, dan saya punya perjanjian tentunya karena saya masih kuliah. Nah, pada waktu itu saya kuliah sore, masuknya itu jam 4. Nah, kemudian saya harus punya kesepakatan. Artinya apa? Karena kan kalau bekerja pulang jam 5. Nah, sementara saya jam 4 harus masuk kerja. Artinya jam 3 saya harus sudah keluar. Nah, kemudian saya beda dengan karyawan yang lain. Artinya kalau saya kalau secara umum kantor pulang jam 5, maka saya jam 3 harus sudah pulang. Berarti gaji saya nggak mungkin sama dong, honor saya nggak mungkin sama dong dengan mereka. Ya, akhirnya itu karena kemurahan Tuhan, pimpinan perusahaan mau, ya, baik, dan dia bilang oke, jadi kamu ya gajinya nggak mungkin sama, gitu ya. Ya saya mengerti, Pak, tapi karena saya butuh pekerjaan itu, gitu kan. Nah, akhirnya saya diterima bekerja di sebuah perusahaan itu, diterima. Tapi saya mengerti ketika saya diizinkan, itu bagi saya udah luar biasa. Saya menangis, ya, karena saya harus bekerja
duluan pulang dari orang-orang, ya kan? Nah, saya cara membalasnya seperti apa? Tuhan berikan hikmat. Jadi saya itu biasanya masuk kantor jam 8. Saya jam 7 sudah masuk kantor. Setengah 7 saya harus sudah sampai di kantor. Jadi sehingga pekerjaan saya satu hari itu, walaupun saya duluan pulang, itu saya bisa selesaikan. Jadi kalau ada yang terbentur, ya, kalau misalnya ada pekerjaan yang ketika saya sudah pulang, ada yang harus diselesaikan, itu pagi-pagi saya bisa kerjakan kembali. Dan itu yang saya lakukan untuk membalas. Nah, sehingga pada suatu saat pemimpin perusahaan ini, ya, dia mau keluar negeri, Bapak Ibu, mau keluar negeri. Nah, karena dia tahu saya kuliah dan kami kuliah waktu itu hanya liburnya sedikit, gitu kan, paling cuma beberapa hari di akhir tahun ya, menyambut Natal tahun baru. Dia mau keluar negeri 2 minggu. Nah, terus dia bilang begini, saya dipanggil, Tiar, kamu berapa hari libur di kuliah gitu, di kampus? Saya bilang cuma sedikit, Pak. Saya bilang, emang kenapa, Pak? Kami ada rencana mau ke liburan ke luar negeri. Saya harap selama kami di sana, kamu yang tinggal di sini untuk menjaga. Memang ada security ya, ada security dan ada juga apa namanya, katakan asisten rumah tangga ya. Asisten rumah tangga ada 1 orang dan ada 1 security. Tapi kamu di sini yang apa namanya, dipercayakan lagi gitu untuk menjaga. Wah, saya itu ketakutan Bapak Ibu. Aduh, ini gimana ini perusahaan dari lantai 1 sampai lantai 3. Saya udah ngebayangin. Waduh, gimana ya gitu. Terus saya bilang, saya tinggal langsung saya bilang gini, oh gitu Pak. Saya bilang gini, kasih saya waktu ya Pak ya. Soalnya nggak salah itu. Saya bilang, apa nggak ada keluarga lain yang bisa dipercaya untuk menjaga ini? Gitu kan, karena kan ada ditinggalkan kendaraan, mobil dan segala macam di perusahaan itu. Saya pikir, waduh, ini kayaknya terlalu berat buat saya gitu. Nah, tapi di satu sisi saya berdoa, kenapa saya disuruh ya? Gitu kan? Nah, terus kemudian dia bilang, oke, itu kan masih sekitar 3 minggu lagi mereka sebelum pergi. Dia bilang, oke, nanti saya tunggu ya 2-3 hari lagi jawaban kamu. Gitu. Terus saya bilang, ya baik Pak. Nah, kemudian 3 hari lagi saya dipanggil lagi. Ya sudah ya, jadi nanti selama 2 minggu, selama kami di sana, kamu dari sini tinggal di sini, nanti kamu dari sini pergi ke kampus. Nah, ada kendaraan, kamu silakan pakai. Ada motor waktu itu. Saya tidak berani Bapak Ibu pakai motor. Saya tetap memilih untuk naik angkot dan berjalan kaki. Ya, nah saya pikir nanti kalau ada apa-apa, ya kalau saya maaf saya kecelakaan, ya saya harus ganti itu motor kan gitu kan. Saya tidak mau. Nah, tapi saya bilang, Pak, tapi saya kalau bisa, kalau ada keluarga dekat, saya rindu. Walaupun misalnya anak muda, biar ada yang menemani. Maksudnya gini, kalau ada yang urgent, kita bisa ada teman ngobrol gitu. Kalau tadi asisten rumah tangga sama security kan beda kan porsinya. Saya bilang begitu. Nah, jadi dia bilang kebetulan tidak ada. Ya udah, jadi akhirnya kita bertiga di rumah itu sampai mereka pulang tahun baru dari luar negeri ya, mereka berlibur ya. Nah, itu pengalaman luar biasa buat saya karena saya harus menjaga, mengawasi dari bawah sampai ke atas. Pagi-pagi saya harus cek ke atas, ada nggak pintu-pintu yang ini, ada nggak yang dijebol maling. Ya karena ada waktu itu bukan laptop, komputer masih ya. Saya pikir gimana ini, komputer pun masih komputer jadul Bapak Ibu yang segede itu kan. Nah, gimana jangan-jangan digondol maling selesai aku gitu kan. Nah, pagi-pagi saya harus bangunkan security di bawah. Ayo Mas, ayo Mas, tolong ini gini ya. Nah, seperti itu. Nah, itu pengalaman saya. Jadi memang benar ya itu tadi, ketika kita setia, kita melakukan tugas kita. Saya bekerja lebih sedikit dari orang lain, tapi tetap tugas dan tanggung jawab saya kerjakan. Untuk 1 hari itu saya kerjakan dan itu saya imbangi dengan saya masuk lebih dahulu. Jadi 6:30 saya sudah masuk, saya sudah standby. Kadang-kadang office boy aja belum masuk Bapak Ibu, saya udah nyapu. Jadi pokoknya kalau di ruangan saya tidak boleh office boy yang nyapu. Itu bagian saya. Ya udah saya bilang jangan, pokoknya ruangan saya jangan, ruangan kami. Saya kebetulan waktu itu di auditing ya atau keuangan ya. Jadi itu bagian saya, nggak boleh orang lain masuk yang nyapu itu bersih. Ya dengan kami dengan grup ya adalah beberapa grup. Nah seperti itu. Jadi itu sebagai salah satu contoh. Dan di situ saya merasakan ada penyertaan Tuhan. Ya ketika mereka pulang dari luar negeri, puji Tuhan tidak ada terjadi apa-apa dan juga tadi security juga bekerja sama dengan baik. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Mari kita juga, Allah mau kita melakukan hal yang sama. Kita boleh setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ya mulai tadi tugas dan tanggung jawab apa yang Tuhan berikan bagi kita dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam organisasi, bahkan di dalam Zoom meeting ini juga. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan, ya, kesetiaan kita di dalam Zoom ini. Percayalah, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Pada waktunya Anda akan dipromosikan. Kita akan diberikan kesempatan bagaimana menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yang menyertai kita sampai pagi hari ini. Ya, mari Bapak Ibu sekali lagi, yuk kita sama-sama belajar. Kita mau setia perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar. Dia akan mempromosikan kita yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Itu Tuhan berikan kepada kita, ya, di dalam kehidupan kita. Itu saja yang firman Tuhan buat pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan kepada kami di dalam ibadah kami saat teduh pagi hari ini. Di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami menjadi orang yang setia di dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar. Seperti apa yang sudah kami dengarkan. Apa yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan kami. Untuk membela kami, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Engkau melakukan perkara-perkara pelayanan. Ya, waktu Tuhan berada di muka bumi ini. Kemudian sampai Tuhan juga menyelesaikan amanat agung, menyelesaikan jalan salib sampai Engkau taat mati di Golgota. Kemudian bangkit dari kuasa maut, dari kematian. Itulah yang membuat kami juga ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa kami diingatkan agar kami memiliki sifat seperti Yesus, mempunyai integritas yang tinggi, agar kami memiliki sifat berkarakter yang bersedia bertanggung jawab tanpa bersungut-sungut. Dan juga kami mempunyai sifat patriotisme dan nasionalisme. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau baik, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kami mau Tuhan, kami mau belajar Yesus. Mari Roh Kudus Engkau sertai kami. Engkau pimpin kami senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus akan memeteraikan sabda-Mu di dalam hati kami. Sehingga kami Tuhan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin serupa seperti karakter Yesus. Terima kasih Bapak, inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, baik, saya serahkan kepada Pak Surbakti. Oke, terima kasih. Ya, mana pagi ini kita sudah diberkati Tuhan. Ya, jadi kalau tadi Yusuf itu dia tidak punya pembelaan apa yang sedang terjadi. Nah, kalau kita masih ada namanya pembela, dia sebagai budak yang apapun difitnahkan, diputar balik fakta, tapi dia nggak ada pembelaan dari siapapun. Nah, itu yang dialami oleh Yusuf. Nah, dalam Tuhan, nah kalau sekarang ini kan kita bisa ada pembelaan ya. Nah, tapi kalau Yusuf nggak ada pembelaan dalam hal ini. Jadi hanya tinggal menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Nah, saya sendiri punya anak namanya Yosef ya, Yosef. Itu punya sejarah. Kenapa nama Yosef? Nah, pertama karena nama Yosef inilah menuntun saya untuk dekat dengan Tuhan. Jadi ada dua nama Yosef. Satu Yosef orang Manado yang membawa saya untuk dekat dengan Tuhan, dan yang satu Yosef orang Batak ya, juga dua nama yang sama tapi berbeda orang ya. Tapi dari situlah maka ketika anak kami Yosef lahir ya, waktu itu belum namanya, tapi langsung saya punya nama catat dalam hati, kalau laki-laki namanya Yosef. Nah, itulah makanya anak kami nama Yosef. Nah, saya nggak tahu bagaimana sejarahnya juga Ibu Tiar ya, kok bisa nama hampir sama, nama Yusuf. Nah tadi pakai nama Yusuf, kenapa Yusuf ya? Jadi kita belum dengar kenapa sejarahnya nama Yusuf ya, gitu ya. Jadi satu hal yang
Yusuf ini akan membawa berkat bagi banyak orang. Yusuf ini dia tidak pernah um, artinya menyimpan suatu sakit hati pun walaupun diputar balikan fakta. Jadi dalam hal ini saya pun pernah mengalami agak mirip ya, tapi tidak sama. Nah, tapi saya katakan kepada orang tersebut yang memfitnah, saya bilang faktanya apa, siapa yang melihat dan sebagainya, panggil dan biar jelas. Nah, rupanya ketika saya cross check, rupanya ada orang yang tidak suka. Jadi sehingga dia ciptakanlah itu rekayasa seolah-olah saya membuat sesuatu, padahal dari seorang teman bilang itu hanya fitnahan Pak. Karena dia nggak suka sama Bapak difitnah, diputar balik, sehingga itu menjadi viral, tapi nggak ada faktanya, sehingga itu berhenti begitu saja. Nah, lalu inilah satu gambaran kadang-kadang kita bisa dapat fitnahan karena orang nggak suka, tapi kalau nanti tiba-tiba karena dia suka, karena nggak mau, diputar balik itu Pak. Jadi banyak macam-macam ya. Tapi hari ini saya diberkati Tuhan oleh pengabaran, dan apakah itu dipitnah karena suka atau tidak suka, tapi endingnya bahwa kita tidak mau simpan sakit hati. Saya pun tidak mau simpan sakit hati. Inilah gambaran saudaraku. Hari ini saya diberkati Tuhan. Nah, untuk hari ini saya beri kesempatan bagi yang lain, mungkin bisa bersaksi, silakan. Ya, buka mic-nya, silakan bersaksi. Ya, ada yang lain. Pak Lamsar, silakan Pak. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, shalom Pak. Puji Tuhan, terima kasih Bu Tiar, hambanya yang luar biasa ini ya telah menguraikan isi hati dan pikiran Tuhan kepada kami semua ya, pada kita semua. Jadi memang dunia ini kan kita tahu fokusnya hal-hal yang besar saja ya. Jadi disitulah Tuhan Yesus itu melihat bagaimana karakter manusia yang sebenarnya itu ya. Jadi pagi hari ini saya sangat dikuatkan oleh Tuhan ya melalui Ibu Tiar. Saya belajar hari ini supaya kita setia dalam perkara kecil. Apa itu misalnya? Ya kehadiran kita ya pagi hari ini. Ya buat orang ini malas katakan gitu kan. Padahal sebetulnya apa yang kita dapatkan dalam pagi-pagi begini mengurai pikiran Tuhan, ini kan kita mengurai ini, membahas ini, menguliti hati dan pikiran Tuhan ini, kita lihat itu. Oh, kita dapat ini rupanya. Kita dapat rema, ya. Kita dapat rema setiap pagi kita begini. Ya, saya Bapak Ibu jadi iman saya itu sekarang jadi semakin mengenal Tuhan itu lebih jelas ya. Ketika setiap pagi kita mengurai hati Tuhan di firman Tuhan pagi-pagi gitu. Jadi kita catat, kita lihat kita mana, kita garis bawahi mana yang apa. Rupanya itu Tuhan mengajar kita. Ya, saya pengalaman pribadi dengan saya Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya apa? Saya diajar ya. Termasuk juga mungkin ya kelemahan tubuh saya lah. Saya perkatakan Tuhan ini saya lemah ini Tuhan sembuhkan itu. Jadi hubungan saya dengan Tuhan itu kayaknya semakin dekat, semakin klop gitu, semakin apa ya close friend gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya, aduh luar biasa ya Tuhan. Kalau kita baca satu perikop itu bagaimana Tuhan itu mengajar ya, mengajar kepada murid-muridnya itu supaya karena apa yang dicintai dunia ini ya tidak dicintai Tuhan. Memang iya dunia ini pengennya yang besar-besar aja, yang senang-senang aja gitu kan. Tapi Tuhan tidak begitu. Ya karena hal-hal itulah bagian daripada Tuhan itu. Jadi hari ini saya dikuatkan lagi ya, saya semakin semangat ya menikmati Tuhan supaya kita tetap dengan pribadi kita ya kita taat dan setia, jangan cuman
hari Senin aja masuk, hari Selasa enggak, misalnya begitu ya. Kalau tidak ada yang penting misalnya. Tapi kalau ada urusan, kalau tidak ada urusan ya kita prioritaskan Tuhan ya. Kita nikmati terus hadirat Tuhan tuh, karena tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, Amin. ketika kadang-kadang iblis saja yang membawa kita mencoba-coba supaya kita sudahlah, oh ini si Anu begini, ini si A begini, ini si Z begini segala macam. Itu jangan. Itu langsung kita thinking aja. Saya kadang begitu. Kamu thinking itu dunia, saya pikir begitu kan. Saya langsung lompat saya dari tempat tidur. Itu apa seperti itu. Jadi luar biasa. Pokoknya Tuhan itu hebat ya. Tuhan itu luar biasa. Terima kasih memberi saya waktu belajar terus dan belajar untuk mengenal isi hati pikiran Tuhan. Dan terima kasih buat semua sahabatku yang taat dan setia. Kita nikmati terus firman Tuhan ya, dan kita hidupkan firman itu dalam hidup kita pribadi kita. Masukkan sampai ke relung hati kita semua. Kita minta Tuhan masukkan firman-Mu kepada hatiku, kepada jiwaku, kepada semua aliran darahku ini Tuhan. Kita minta Tuhan memasukkan. Maka itu akan menular sehingga apa yang di dalam tubuh ini sakitkah, bergumulankah, itu Tuhan akan hilangkan ya. Tuhan akan buang itu semua dalam tubuh, karena tubuh kita ini kudus, suci itu ya. Bapak Ibu, terima kasih banyak buat kita semua. Semangat, saya lihat wajah-wajah yang luar biasa ini. Terima kasih Bu Tiar ya. Makasih Pak Lamsar ya. Silakan Pak. Ada yang lain? Halo, Shalom, selamat pagi semuanya. Saya Ibu Rahma. Bisa masuk? Bisa. Lanjut. Ya, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa ya. Seperti Ibu bilang tadi, memang kita harus setia dalam perkara kecil. Ya, terus terang aja ya. Dulunya saya itu sering dimanjakan suami saya, sedikit-sedikit nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi seolah-olah saya ini bagaimana ya, kayaknya anak manja gitu. Sedangkan saya punya anak, saya harus berkarya. Siapa tahu entah belakangan hari, entah gimana. Sedangkan Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sejahtera yang kita harus lakukan gitu. Kenapa harus suami saya begitu? Terus terang aja, kalau suami saya dulu kan orangnya sangat cemburu sekali. Pokoknya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalaupun kemana-mana harus sama. Tapi begitu dia tidak ada, waduh, dalam hati saya tamat deh saya. Tapi ya terus terang aja, karena saya punya Yesus yang luar biasa, yang selalu memberikan kekuatan hikmat kepada saya gitu. Saya katakan dalam diri saya harus bisa. Anak-anak saya ini masih panjang perjalanannya. Walaupun apa yang terjadi dulu saya kubur dalam-dalam, saya harus hidup baru. Nah, itu terus terang aja ya Bu ya. Saya orangnya gimana ya, nggak pantang menyerah gitu. Apapun yang harus saya lakukan gitu. Orang mau ngata apa entah apa gitu, saya nggak jadi masalah gitu. Keluarga saya gini-gini, saya nggak peduli gitu. Cuma saya dengan anak-anak itu kami buat mesbah doa. Saya katakan kita bukannya sama dengan dulu soal makanan ya, mungkin karena suami saya dulu di DKI kan banyak uang masuk ini segala, ini kita nggak lagi. Kita harus bersyukur apapun yang ada, nggak boleh bersungut-sungut. Kalian ini masih kuliah, masih panjang perjalanannya. Oke, anak saya karena dari kecil saya suruh anak saya memang harus ke gereja semuanya. Jadi anak saya juga pelayanan semua. Jadi mereka itu juga gimana ya, dia bisa menerima apa yang ada gitu pada kami. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ini, puji Tuhan banget anak saya bisa selesai kuliah, di kerjanya pun tempat yang ya luar biasa. Jadi kayaknya Tuhan itu selalu membuka jalan. Pokoknya kita ini jangan gampang menyerah. Seperti Yusuf tadi kan, iniin Potifar pun dia ya tetap aja dia memang hatinya tulus gitu ya. Dia lakukan dengan sukacita gitu. Saya bilang sama anak-anak saya, walau apapun pun terjadi,
kamu itu di mata Tuhan sangat berharga. Mama ini siapa tahu nanti besok lusa sudah nggak ada. Jadi kamu harus dong, saya bilang, dewasa sedikit lah. Saya bilang, ya puji Nah, Tuhan anak-anak saya eh, bisa menerima semuanya dan Tuhan juga membuka jalan sehingga ya udah deh, kayaknya gimana ya, kalau masalah persoalan itu mah biasa, namanya kita masih hidup ya, selalu ada masalah gitu, tapi tergantung kitanya. Kalau kita bawa kepada Tuhan masalah persoalan yang ada pada kita bikin mesbah keluarga, kita buat doa pribadi, kayaknya nggak ada masalah gitu. Kayaknya masalah itu kayaknya lewat aja gitu. Ya itu aja, karena saya juga sangat terberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Jadi saya sangat bersyukur. Ya, itulah kesaksian saya. Sebenarnya kesaksian saya panjang, tapi itu endingnya itu ya bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa bagi kita, itu aja. Terima kasih. oke, makasih Mureh Malem. Ya, Ya, Bu, silakan. terima kasih. Ya, nanti bersambung kesaksiannya. Ya, Ya, terima kasih, Pak. ya, makasih. Ya, yang lain kalau masih ada satu orang lagi, silakan. Satu orang lagi saya beri kesempatan ada kesaksian yang berkaitan dengan firman Tuhan yang kita mau dengar ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita dengar dulu dari Mutiar tadi kenapa namanya Yusuf ya. Ini bagi saya juga seperti pertanyaan juga. Ya, silakan. Haleluya ya. Wow, memang saya yang pertama dengan nama Yusuf ya. Jadi Yusuf ini anak saya paling kecil Bapak Ibu. Saya punya mungkin ini saya punya putra 4, putra putri ya. Jadi 2 pasang Tuhan berikan. Aduh, Tuhan itu luar biasa. Saya sangat terheran-heran lah dengan berkatnya ya. Jadi Yusuf ini yang paling kecil ya. Nah, sebenarnya kami waktu itu suami kan dinas di sini di Pulau Jawa, kemudian dia mau promosi, dia pilih keluar kota karena di sini susah, banyak persaingan gitu ya, politik dan segala macam. Jadi dia pilih ke Sumatera, Sibolga tepatnya. Nah, kemudian kami tinggallah karena kita berpikir gini, kalau promosi di perusahaan ini kadang-kadang 3 tahun sekali akan ditinjau. Nah, jadi saya karena dia tidak mau sendiri di sana, saya bilang, Pak, kita harus tinggal di tempat mertua di Bali G. Anak-anak yang sekolah pindahkan ke sana kalau memang harus pindah. Nah, intinya pindahlah anak-anak sekolah di Bali G. Pada waktu itu masih 3 ya, anak saya masih 3 dari Pulau Jawa. Nah, kemudian sampai saya di sana Bapak Ibu, kami di sana di Bali G itu tinggal dan suami dinas di Sibolga ya, jadi seminggu sekali pulang gitu ya. Nah, kemudian ya ketika Yusuf lahir lah ya ceritanya ya kan. Ya itu tadi banyak masalah yang kita hadapi karena dulu yang tidak pernah kita prediksi di sini, di sana wow, pokoknya dulu pikiran kita indah-indah dari sini. Satu yang pertama suami promosi. Kita pikir wah nanti di sana kita begini. Ternyata sampai di sana Bapak Ibu jong semua. saya pinjam ya istilah ada adik saya jong kata dia kan. Lah, saya bilang kok jong. Ya, jadi kita bingung. Nah, jadi ketika keadaan itu lari dari apa yang kita harapkan, ya memang nggak ada lagi yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan Bapak Ibu. Nah, dan kemudian dia itu lahir 2020 berapa? 2003 ya. Iya, 2003 ya. Ya, jadi kemudian setelah 2 tahun kami dinas di sana di Sumatera gitu ya, suami dinas di sana. Nah, jadi dengan keadaan yang seperti itu tadi kita mengalami beda yang kita harapkan. Seperti Yusuf, dia mimpi kan disembah, kok malah sampai itu malah difitnah, malah disiksa gitu ya. Nah, itulah yang kami alami juga. Nah, jadi kemudian ketika Yusuf itu lahir, saya punya kebiasaan ya dengan suami, ya kita harus doa dulu gitu. Dan saya punya tekad, memang saya bilang gini, kita ini kan bukan orang baik ya, kita orang jahat di mata Tuhan. Saya bilang, ya saya rindu nama anak-anak semua harus dari Alkitab. Jadi memang ya itu Tuhan genapi ya. Jadi
kakaknya juga sudah dari Alkitab, Esther, Gideon, Ruth. Nah ini terakhir, ya kan, kita berdoa siapa namanya. Jadi kita itu Tuhan berikan petunjuk itu. Yusuf itu dia apa-apain pun dia bisa memaafkan, mengampuni. Ya yang perkara besar itu yang ketika dia udah dijual kan sebenarnya kan dia dianggap mati ya kan. Nah, makanya saya sangat tertarik. Itulah makanya kita bilang, jadi kita juga harus bisa memaafkan. Kami tinggal di tengah-tengah keluarga dari pihak suami, Bapak Ibu, tapi itu tadi yang kita harapkan tadinya kita yang terjadi. Jadi tapi itulah berkat kemurahan Tuhan dan kita memang saya bilang sama anak-anak gini. Kami berikan nama itu buat kalian ya, biar kalian meneladani ya apa yang sudah dilakukan tokoh ataupun figur itu juga. Tapi penderitaannya semoga tidak kalian alami. Nah, itulah doa-doa saya buat anak-anak saya. Jadi itu Pak Surbakti karena diminta ya. Jadi karena di tengah-tengah apa yang kita jalani tidak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, tapi ada penyertaan Tuhan. Dan itu juga kami lakukan. Kami bisa mengampuni segala kekurangan dan kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Nah itu saja. Jadi tidak kebetulan juga saya juga kaget. Begitu berkenalan dengan Ibu Agnes almarhum, dia bilang nama anak saya Yosef. Loh, kok bisa sama ya gitu kan. Nah, tapi ya itu luar biasa semua dalam kendali itu. Itu aja. Terima kasih saya kembalikan ke Pak Surbakti. Ya, terima kasih. Ya, semua tidak terkebetulan. Nah, tadi saya ceritakan bagaimana Tuhan menuntun saya dekat kepada Tuhan lewat pribadi dengan nama Yosef. Jadi itulah satu hal yang saya bisa rasakan, walaupun berbeda-beda kenapa nama tersebut tadi, nah, tapi saya merasakan bahwa Tuhan turut campur tangan ya dalam setiap keadaan. Nah, itu aja. Sekarang waktunya saya berikan kesempatan yang hari ini siapa berdoa ya untuk penutup. Saya Pak. Oke, begitu silakan langsung kepada Pak Lamsa. Oke, sebelum kita berdoa penutup, I want to ask Mr. Raja Pongsamrat, are you there? Are you hear me? Mr. Raja, how are you? Yeah, I'm fine. Okay, thank you for joining us for this morning. Yes. We have prayed God. So our topic today, we take from Luke chapter 16 to 10 to 12, yeah, 11, 12, 10 to 12. I try to read for you, yeah, before we close our meeting. Whoever is faithful in small matters will be faithful in large ones. Whoever is dishonest in small matters will be dishonest in large ones. If then you have not been faithful in handling worldly wealth, how can you be trusted with true wealth? And if you have not been faithful with what belongs to someone else, who will you give you what belongs to you? Yeah, that's the word of God, Mr. Raja. Yes. May our Holy Spirit will be giving you the true meanings to you and blessing your ministry on your family also in India. Thank you, Amen. Mr. Raja, for this Thank you. morning. Yeah. So Thank you. after then we will close our meeting today. And I will pray. I pray, and also you pray from India to all of us, to all of your member this ministry also. Okay, Pak. Thank you, Pak ya. Thank you, sir. Okay. Ya, mari kita berdoa. Let's pray. Okay. Ya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan di pagi hari ini, di awal minggu, di hari Senin ya Tuhan. Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi hari ini yang membangunkan kami dari tidur kami, Bapak. Seperti biasa kami lakukan, kami mau menikmati hati Tuhan, pikiran Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari.
Sebelum kami pergi ke pasar, sebelum kami pergi ke pekerjaan kami, sebelum kami memasak, dan sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali menikmati hadirat-Mu. Kami datang Bapa, memuji Engkau, menyembah Engkau Bapa, bahkan mendengar isi hati-Mu, pikiran-Mu Tuhan. Kami telah menikmatinya dan telah kami masukkan kepada relung-relung hati dan pikiran kami, kepada aliran darah kami, kepada sumsum kami Tuhan. Firman-Mu telah hidup di dalam kehidupan kami, dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat setiap hidup kami Bapa. Tuhan mengumpulkan kami dari berbagai daerah Tuhan. Kami yang rindu, haus akan pengajaran, akan firman Tuhan. Yes. Kami yang rindu Tuhan, mengenal hati Tuhan yang sebenarnya. Tuhan mengumpulkan kami dari berbagai daerah, berbagai pulau, bahkan berbagai negara Tuhan. Pagi hari ini, kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu, kasih-Mu Bapa. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Baiklah Tuhan, semua kehidupan kami terus ke depan selanjutnya Bapa, bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Mu, Ibu Tiar, yang Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Kami sudah mengerti dan kami mau lagi Tuhan Roh Kudus-Mu untuk menerjemahkan kepada setiap kami sesuai dengan tugas tanggung jawab kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami mau berdoa buat hamba-hamba-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Ada Bapak Pak Surbakti Tuhan sebagai pemimpin daripada ministry ini yang tinggal di Depok. Ada Tuhan Ibu Tiar sebagai pengurus utama dalam ministry ini yang tinggal di Tangerang. Ada Ibu Timawar Silitonga sebagai koordinator IT media, multimedia. Ya Tuhan. Tuhan, ada juga Bapak Boris dari Medan yang sebagai hamba-Mu yang taat dan setia semuanya Tuhan. Ada Ibu Dewi di Depok, ada Ibu Erdita Silaban di Balikpapan, ada Bapak Tunggang Pasaribu Tuhan di Depok, ada Bapak Jimat Sitepu, ada Ibu Lydia Lalang di Palu, ada Ibu Maria Titi Magdalena, ada Mr. Raja Ponsamrat Samuel di India, ada Ibu Rahmalem Tarigan di Jakarta, ada Pak Victor Hutajulu di Depok, ada hamba-Mu di Bekasi ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Bukan satu kebetulan semua kehidupan kami ini ya Tuhan. Semuanya oleh karena genggaman Tuhan, rancangan Tuhan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh menyatukan hati di dalam kasih. Kami mau menikmati Tuhan. Bapa di sorga, kami mau menyampaikan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini ya Tuhan, jika masih ada pergumulan kesehatan di dalam tubuh kami Bapa, kami mau Tuhan campur tangan di dalam mengobati semua, memulihkan kesehatan kami. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kami ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Jamah setiap penyakit yang kami derita. Apakah itu di kaki, di lutut, apakah itu di pinggang, apakah itu di perut ya Tuhan. Di dada, di jantung Bapak, di kepala Tuhan. Jamah sekarang Tuhan. Mengalir, pulihkan kami Bapak. Pulihkan, sempurnakan kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Apakah itu juga pergumulan ekonomi ya Bapak. Kami mohon biar hadirkan Tuhan Roh Kudus-Mu. Hadirlah Tuhan untuk memulihkan, menolong setiap kami. Memulihkan ekonomi kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami Bapak. Memberkati anak-anak kami biar tumbuh sehat Tuhan. Memberkati usaha pekerjaan kami buat sukses dan berhasil ya Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga buat bangsa kami Indonesia ini. Biar Tuhan yang memberkati bangsa ini. Biar kami aman, sejahtera, memberkati pemimpinnya, beri hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat India Tuhan. Memberkati India Tuhan menjadi berkat.
Turunlah terus Tuhan anugerah-Mu untuk bagaimana supaya mereka memuji menyembah Engkau di dalam negara ini Tuhan. Banyak orang-orang akan memuji Tuhan, mengenal Tuhan melalui hamba-Mu, Mr. Raja Pom Samrat di sana. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus juga memberkati Malaysia Tuhan. Ada Bu Juhina Tampol, ada ada Shirley Rose dan teman-teman yang lain. Tuhan memberkati Bapak sehingga banyak orang mengenal Tuhan di sana. Tuhan terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa ke hadapan-Mu yang kudus, biar hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus di mana mereka berada, yang saat ini Tuhan, yang Tuhan percayakan, yang secara langsung maupun tidak langsung Tuhan. Kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang seharusnya memang bersinergi, bekerja sama, yang memberangkatkan mereka, yang mendoakan mereka, bahkan yang menyiapkan dana-dana buat mereka juga Tuhan. Kami semua bersinergi satu dengan yang lain, sehingga upaya amanat agung menyampaikan kabar keselamatan itu boleh tersampaikan ke bangsa-bangsa, ke suku-suku di mana yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat menikmati ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Teruslah berkarya bagi kami. Teruslah bergandengan tangan dengan kami. Kami telah siap Tuhan. Kami telah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, siaplah kami menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Bapa Faktor Surbakti. Yeah, before I ended the prayer, we continued by Raja Samrat, whatever the Spirit speak to you, so you can pray, and then I can pray with it, blessing prayer. Now, Raja Samrat, time is yours to pray. Just unmute the mic. Thank you so much, and thank you for this wonderful word I seen. God is very, very faithful God, and He will give to us so many things. Whatever we have a faithful in an area, and God is giving our responsibility to fulfill upcoming days, whatever. So, whatever the little things, there's really God is giving to us, and we should be faithful, and we should be faithful to our God and Savior. So He will give later the bigger things. What are what we are in responsibility and faithful to in upcoming days. Thank you, Heavenly Father. Thank you for this wonderful word of God, and thank you for the fellowship and union in Power of Love Ministry and India. And yes, Lord God, you are so faithful to me and faithful to us, and you are the God of. You are so faithful to us, Lord. Yes, Jesus, you are our Master, Lord. You are my Lord, and you are my Savior, Lord. Yes, Jesus, you always sees in our life, and you're going to do great things. You done all the things in the cross, Lord. You finished your work, and you given the victory in our hand, Lord. Yes, Jesus. That victory we are carrying to this world and sharing the gospel and saying that Jesus is the living God, is a Savior, and He is going to do a life-giving. He is giving a life. He is giving a love, and He is giving a mercy and kind in each and every one of our lives. Yes, Jesus. Thank you, Father. We are sharing the gospel. We are sharing the good news, Lord. We are sharing the love of God, Lord. Yes, Jesus. Amen. Thank you for this wonderful the ministry in Power of Love through God has put the fire in us. The fire is going to burn over the world, Lord. Yes, Jesus. Thank you for your wonderful work. And yes, Jesus, I'm praying for each and every member of our Power of Love ministry, Lord. Yes, Jesus. God, you give your mightyful the blessings
Rain, rain Amen. over on us, Lord. Yes, Amen. Jesus, your Oh, blessings hallelujah. rain over on us, Lord. Yes, Jesus, Amen. Pastor Shupati and Pastor Oh, Lamsar and TR, yeah. and God is Yeah. going to do pour your blessings Amen. upon us, Amen. Lord. Yes, Jesus. Oh, God, Thank you, Lord. you, each and every member, Lord. And God Yes. is to bless us, Lord. Yes, Jesus. God, Yes, you Lord. give your wisdom and knowledge to move Amen. forward to reach out the people, whoever they are Oh, very Yes. willing and they are having a thirst and they have a hunger in the word of oh, God. We want to reach that kind of people, Lord. Yes, Jesus. Amen. We really want to see that the whoever the Amen. hunger and thirsty in your word, and we want to reach them, we want to share them, and we want to Oh, join them in our amen. prayers and meetings. Yes, Lord, in our fellowship, Amen. Lord. Amen. Yes, Yes, Jesus. Lord. God, you Oh, bless upon us, Lord. Yes, Jesus. We want to see amen. the growing of the ministry and growing of the your kingdom in this world, Amen. Lord. Yes, Jesus. We want to Oh, see Jesus. we nothing else to do in our life, Lord. We want to see that the glory of God, it will become upon us, and the glory of God, it will be Oh, hallelujah. going through upon us, Lord. Yes, Jesus. Thank you for your wonderful work in midst of us, Lord. Yes, Jesus. You do a great things, and yes, Jesus. Oh, You hallelujah. Hallelujah. upcoming days, Lord. Now we are committing ourselves to in your hand, Lord. Yes, Oh, Jesus. hallelujah. Thank you for your wonderful work. Continually you do the Amen. great Amen. things in midst of us. I'm asking in Jesus' name I pray. Yeah. Amen. Amen. May the grace Amen. of the Father, the love of Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all the days of our life. Amen. Amen. We can do Amen. everything. Without Him, we do nothing. Yes, Lord. And today, all the days of life, Yes, Lord. be with us, God with us, and Yes. we can do miracle because God always with us. He never leave us. He never forsake us. In Jesus' name we pray. We receive the blessing. Amen. Hallelujah. Amin. Amen. Amin. Amen. Amen. Nah, Amen. selesai ibadah kita. Terima kasih ya